Or Oke guys, sudah mulai record guys. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 akan melakukan interview COVID. Yang pertama, perkenalkan nama saya Christian Nangoy. Saya akan menggunakan pertanyaan dari desain faktor 1 enterprise strategi. Yang pertama, ada 4 strategi yang dikategorikan di COVID 2019. Arrow itu perusahaan memiliki strategi utama untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin. Innovation perusahaan memiliki tujuan untuk menawarkan produk yang inovatif. Cost leadership perusahaan memiliki tujuan untuk menghemat biaya operasional, dan client service perusahaan memiliki fokus untuk memberikan value kepada customer secara stabil. Dari keempat strategi tersebut, yang mana menjadi prioritas utama dan prioritas kedua dari strategi perusahaan? Okay, yeah. Thank you for the question, and I will answer it with English. Can I? Okay, first, jadi, terang sambung justo kan. Pakai Indonesia Inggris, tapi kalau misalnya ini teman-teman bertanya pertama ke perusahaan Telkomsel. Nah, Telkomsel ini seperti teman-teman ketahui bersama, bahwa Telkomsel merupakan layanan jasa telekomunikasi, di mana jika kita berbicara tentang telekomunikasi, ini tentunya menyangkut dengan informasi dan teknologi. Nah, jadi kalau misalnya Telkomsel had prepared for immersive digital experience for its customer by developing enhancements to its high-performing system, thus enabling business growth while keeping costs effective. Jadi tentunya dalam cost leadership juga ada, dan growth-nya, our continuous improvement approach to IT was acknowledged by external parties in 2021, with Telkomsel receiving the IDC Future of Intelligence Award, our super app My Telkomsel receiving the ICSQ Award, and Dunia Games dubbed as the most favorite gaming media of the year at the IGA. So, the strategi dari keempat strategi yang sudah dimaksudkan, semuanya itu sudah termasuk. Ada growth-nya, ada cost leadership, ada client service. Kalau misalnya berbicara tentang service, tentunya dalam Telkomsel tersebut memiliki layanan untuk customer-nya, yaitu Grapari. Ya, jadi seperti itu. Akan masuk dari desain faktor 2, enterprise goals. Yang nomor 1, apakah perusahaan punya tujuan untuk memiliki portofolio produk yang unggul? Tentunya punya. Nomor 2, apakah perusahaan punya tujuan untuk memiliki manajemen risiko bisnis yang terkelola di perusahaan? Iya, ada. Nomor 3, apakah perusahaan punya tujuan untuk memiliki kepatuhan terhadap regulasi dari pemerintah? Iya, ada. Nomor 4, apakah perusahaan punya tujuan untuk memiliki kualitas manajemen informasi keuangan yang baik? Iya. 5, apakah perusahaan punya tujuan untuk memprioritaskan pelanggan? Iya. Nomor 6, apakah perusahaan punya tujuan untuk memiliki layanan bisnis yang berkelanjutan dan berkembang? Iya. Apakah perusahaan punya tujuan untuk memiliki manajemen informasi yang baik di perusahaan? Iya, ada. Nomor 8, apakah perusahaan punya tujuan untuk mengoptimalisasikan setiap proses bisnis yang ada di perusahaan? Iya. Apakah perusahaan punya tujuan untuk mengoptimalkan biaya operasional dalam perusahaan? Iya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ritio. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan punya tujuan untuk memiliki program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, motivasi, dan produktivitas dari staf? Iya, tentu saja ada. Pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan punya tujuan untuk memiliki kepatuhan terhadap peraturan dalam perusahaan? Iya, Selanjutnya, apakah perusahaan punya tujuan untuk melakukan transformasi teknologi digital, upgrade sistem, software, dan metode kerja? iya ada. Pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan punya tujuan untuk melakukan inovasi terhadap produk atau bisnis yang dijalankan perusahaan? Ada. Selanjutnya, kita masuk di DF3. Jika di dalam perusahaan terjadi kegagalan investasi TI berupa kesalahan dalam pemilihan software ataupun program yang dipilih untuk implementasi tidak selaras dengan strategi perusahaan, seberapa besarkah dampak hal itu untuk akan mempengaruhi perusahaan? Di sini Kak boleh kasih skala dari 1 sampai 5. Untuk yang pertama itu sangat kurang, yang kedua itu kurang, yang ketiga cukup, yang keempat baik, yang kelima sangat baik. Kalau dikasih skala, Kak mau bisa kasih berapa? Kalau 1 sampai 5. Oke, jadi cuma kasih angka begitu, Kang. Ya, tadi sudah dijelaskan lebih angka penjelasan. Iya, iya. Oke, kalau misalnya untuk pertanyaan tadi, seberapa besar dampak mempengaruhi perusahaan? Ya, Mungkin sangat berpengaruh. Oke, mungkin 5. oh, 5. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika di dalam perusahaan terjadi kegagalan manajemen untuk menghentikan proyek yang gagal dalam mengembangkan IT, seberapa besarkah dampak hal itu yang akan mempengaruhi perusahaan? 5. Jadi, 5. Berarti sangat besar ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, jika di dalam perusahaan terjadi kurangnya anggaran untuk investasi terkait IT, seberapa besarkah dampak hal itu akan mempengaruhi perusahaan, dan seberapa besarkah dampak hal itu mempengaruhi perusahaan? 5. Oh, sangat mungkin. Pertanyaan selanjutnya, jika di dalam perusahaan terlalu bergantung terhadap staf TI atau staf TI tidak dapat masuk kerja, apakah proses bisnis di perusahaan akan terhambat? Iya, 5. Tapi kemungkinan yang terjadi pada hal tersebut itu sangat tidak mungkin ya. Sebab kalau misalnya di Telkomsel, khususnya yang di Shop Manado, staf IT ada 2. Jadi kalau misalnya untuk terhambat atau tidak terhambat, sebenarnya sih tidak terlalu mempengaruhi karena bisa berganti-gantian seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jika di dalam perusahaan terjadi kegagalan dalam mengadopsi dan mengeksploitasi program, seberapa besarkah dampak hal itu terjadi pada perusahaan? Kalau untuk eksploitasi program, kemungkinan bisa. Kalau misalnya kita melihat bahwa zaman sekarang kan sudah banyak hacker-hacker.
Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu kan ada Bjorka, hacker kan dia. Iya, iya. Ya kemungkinan bisa karena pada saat itu kan data Telkomselnya diretas kan Denny Siregar itu. Tapi dari hal tersebut ya kalau misalnya kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, kemungkinan bukan hanya kemungkinan, tapi itu bisa, sangat bisa untuk diretas. Dan itu kalau misalnya kita lihat dari dari apa yang saya diberitakan, bahwa hal tersebut itu sebenarnya sih bukan diretas ya, tapi itu sebenarnya informasinya itu diberitahukan dari customer service terkait saat itu. Jadi hal tersebut datanya diberitahukan ke orang lain atau kebocoran data gitu. Nah untuk kemungkinan yang terjadi ya tentu saja 5. Oh, oke. Terima kasih atas jawaban Kak. Selanjutnya pertanyaan akan ditanyakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, Kak, terong masih di bagian tadi yang DF3, yang tentang profil resiko yang dalam perusahaan. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu, jika di dalam perusahaan terjadi perusakan perangkat lunak atau modifikasi dan manipulasi terhadap software dan data di perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, nah seberapa besarkah dampak hal itu mempengaruhi perusahaan? Nah, Kak boleh jawab sama yang tadi pakai skala 1 sampai 5. Itu tentu saja mempengaruhi ya. Kalau kemungkinannya itu pasti 4 lah. Tapi kalau misalnya untuk yang tidak disengaja, misalnya seperti bencana alam begitu kan, bencana alam, gempa bumi. Tapi kita lihat dari kondisi geografi di mana sekarang ini Telkomsel atau Grapari tersebut terletak, kan alamatnya ada di Sario. Kemungkinan sih tidak ada hal-hal yang akan terjadi ya, kerusakan. Kecuali itu, misalnya kebakaran begitu. Itu tentu saja bisa terjadi, tapi untuk saat ini melihat kondisi yang ada sekarang, kemungkinan bisa terjadi 5, tapi pasti akan segera langsung ditangani gitu. Jadi kemungkinan ya mungkin 4 ya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, nah, jika di dalam perusahaan penggunaan software terbaru tidak digunakan secara efisien oleh pengguna, nah, DP dampak dalam perusahaan itu seberapa besar? Perusahaan, bagaimana perusahaan tadi? Jika di dalam perusahaan penggunaan software baru yang dorong pakai itu tidak digunakan secara efisien oleh pengguna. Nah, seberapa besarkah dampak hal itu mempengaruhi perusahaan? Tentu saja besar kan. Kalian tahu saja kalau misalnya untuk dalam penggunaan software atau aplikasi tersebut kan menggunakan biaya yang sangat mahal ya. Apalagi pembuatan aplikasi tersebut itu kan digunakan dalam skala yang sangat besar serta skala yang sangat luas. Terutama untuk Telkomsel. Penampungan data tersebut kan itu sangat besar ya jumlahnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk kerusakan tadi tentang software tersebut, kemungkinannya itu sangat kecil ya, karena efektivitas penggunaan aplikasi itu sangat dijunjung. Karena aplikasi yang kita pakai saat ini itu lebih dari 10 aplikasi. Salah satu aplikasi yang pernah saya gunakan waktu tahun 2018 itu dari perusahaan Oracle. Kalau misalnya teman-teman tahu perusahaan Oracle, dia itu perusahaan yang legit, perusahaan besar, yang dia buat aplikasi. Kalau misalnya dari aplikasinya BCA, yang sampai saat ini kenapa BCA tampilannya itu masih jadul. Teman-teman di sini kalau misalnya pakai M-Banking BCA, ada di sini pakai M-Banking BCA? Ada.
jadul kan, Masih beda dengan jadul sekali. BNI, iya toh. Nah itu juga dari Oracle. Nah kami waktu itu memakai dari Oracle juga tampilan aplikasinya jadul, tapi untuk keamanannya itu sangat terjaga, karena itu dia, kami mengeluarkan uang banyak untuk membayar satu aplikasi aja itu Oracle itu mahal sekali. Nggak di-spill harganya berapa, tapi untuk harganya itu sangat mahal. Makanya kalau misalnya untuk pembuatan aplikasi itu kan digunakan oleh user. Jadi satu orang itu dia kita bilang aja itu dia user. Nah, satu user itu dia pakai aplikasi sekitar 10 aplikasi. Dan itu semuanya digunakan. Tidak bisa tidak. Karena semuanya sangat bersinggungan. Jadi kalau misalnya satu aplikasi itu dia tidak terpakai, otomatis Telkomsel rugi dong. Karena kan pembuatan aplikasi itu tidak mudah dan tidak murah. Jadi untuk konklusinya bahwa efisiensi pemakaian software itu kemungkinan tidak. Maksudnya kemungkinan pemakaian softwarenya tersebut itu pasti akan selalu dipakai gitu. Jadi kemungkinannya dipakai software tersebut berarti 5 ya, sangat-sangat dipakai gitu. Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, jika di dalam perusahaan itu terjadi sebuah kegagalan hardware yang diakibatkan kondisi lingkungan ataupun ketidakstabilan sistem setelah pemasangan infrastruktur baru yang menyebabkan insiden operasional. Nah, itu DP dampak dalam perusahaan bagaimana? Bagaimana besar? Insiden operasional. Kalau misal bagaimana dia pertanyaan? Jika di dalam perusahaan itu terjadi kegagalan hardware, nah yang berupa mungkin panas berlebihan yang hardware-nya itu yang diakibatkan kondisi lingkungan. Nah, jadi yang bisa menyebabkan insiden operasional. Mungkin ada masalah. Kalau misalnya masalah, apalagi dalam bentuk hardware, itu tentu saja ada ya. Kalau misalnya terang bicara tentang laptop, karena penggunaan saat ini, apalagi untuk informasi, tentu saja hardware itu sangat penting gitu. Jadi kalau misalnya untuk kemungkinan atau kerusakan yang terjadi itu sangat mungkin, tentu saja 5. Nah, oke, jadi pertanyaan selanjutnya, jika di dalam perusahaan terjadi gangguan operasional yang disebabkan oleh software yang yang telah usang, ataupun software yang baru tidak dapat mewujudkan hasil yang diinginkan operasional. Nah, seberapa besarkah dampak hal itu? Hal tersebut tentunya sangat berdampak ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pembuatan software tersebut itu kan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Nah, tentu saja hal tersebut sangat berdampak jika software tersebut sudah usang, tidak mengikuti inovasi, ataupun software tersebut baru tapi tidak terpakai, dampaknya itu sangat besar dan nilainya tentu saja 5. Oke, selanjutnya, nah ini tentang serangan cyber dalam perusahaan. Kalau misalnya ada serangan cyber maupun perusakan situs web atau data perusahaan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, nah DP dampak itu seperti apa dan seberapa besar? Dampaknya tentu saja besar, sebab untuk Telkomsel itu sangat menjaga kerahasiaan data dari pelanggan. Nah, jika hal tersebut misalnya data tersebut bocor seperti yang saya bilang tadi, bahwa sekitaran bulan Oktober, September kalau nggak salah, itu kan Bjorka mengeluarkan statement bahwa dia tahu nomornya Denny Siregar, rumahnya di mana, dan hal tersebut dia publikasikan melalui pakai aplikasinya Telkomsel. Dan hal tersebut itu sebenarnya pada saat itu bukan serangan cyber ya,
tapi dia mendapatkan informasi dari internal, orang internal. Nah, kalau misalnya bercerita mengenai cyber, untuk saat ini data-data internalnya Telkomsel itu masih terjaga dengan baik, tetapi kalau misalnya jika terjadi perusakan begitu atau jadi hacker begitu untuk data-data Telkomsel, nah tentu saja itu sangat-sangat berdampak dan itu akan membuat kerugian yang sangat besar sebab nantinya kan jika ada data-data kebocoran data begitu yang disebabkan oleh para hacker, nah tentu saja itu kan kalau orang-orang bilang meretas melewati firewall-nya Telkomsel kan. Nah itu tentunya bisa dituntut perusahaan dari konsumen bisa menuntut perusahaan dan perusahaan itu bisa sangat rugi besar dan dampaknya juga sangat besar dan nilainya itu bisa 5. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika di dalam perusahaan itu terjadi permasalahan terhadap pihak sourcing ataupun dalam melakukan kerjasama layanan cloud tidak melibatkan IT, nah yang mengakibatkan ketidakmampuan integrasi terhadap layanan di perusahaan dengan yang ditawarkan cloud. Nah, seberapa besarkah dampak hal itu? Jadi yang di sini yang ditekankan itu merupakan ketidakmampuan integrasi ya. Iya. Kalau misalnya untuk hal tersebut tentu saja berdampak sangat besar, tetapi tidak mungkin lah kalau misalnya hal tersebut maksudnya dilakukan sebab kan hal itu tentu saja harus dikoordinasikan dengan bagian network kan atau di bagian IT gitu. Jadi hal tersebut kalau misalnya amit-amit dia terjadi, dampaknya sangat besar dan tentu saja 5. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika terjadi keterlambatan operasional yang disebabkan oleh peraturan dan kegagalan dalam mematuhi prosedur internal perusahaan, seberapa besarkah dampak hal itu mempengaruhi perusahaan? Oke, jadi ini tentang kepatuhan. Kalau misalnya mengenai tentang kepatuhan dalam suatu perusahaan itu ada namanya sistem pengendalian internal. Nah, kalau misalnya dalam sistem pengendalian internal di Telkomsel itu sangat ketat. Jadi kalau misalnya hal tersebut misalnya mengalami keterlambatan operasional begitu, bisa saja, mungkin saja terjadi. Tetapi hal itu masih bisa ditanggulangi dan hal tersebut merupakan mungkin hal yang biasa atau hal yang normal, tapi kemungkinan bisa saja terjadi dan kemungkinan itu sangat-sangat bisa terjadi, jadi nilainya 5. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika terjadi intervensi dari pemerintah dan kebijakan nasional yang berdampak pada proses bisnis perusahaan ataupun terjadinya situasi yang mengganggu di lokasi, perusahaan yang membuat aksesibilitas telah dibatasi, seberapa besarkah dampak hal itu mempengaruhi perusahaan? Iya, kalau misalnya itu tentu saja kita sudah melewati 2 tahun belakangan ini, pandemi gitu, pandemi COVID-19, di mana hal tersebut membuat ya bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia itu mengalami hal yang sama, di mana terjadi banyak sekali pengurangan karyawan di mana-mana, perusahaan-perusahaan banyak yang pilot, lalu kalau misalnya untuk karyawan yang akses mobilitasnya terhambat itu WFH. Nah, pada saat itu kalau misalnya WFH kan komputernya itu harus intranet, harus pakai intranet untuk bisa terhubung dengan sistem internal kan. Nah, hal tersebut yang menjadi hambatan di mana pada saat itu seluruh
perangkat atau device-device yang dimiliki oleh user belum semuanya terintegrasi dengan intranet. Jadi otomatis pada saat itu ada beberapa staff IT itu dia harus standby di kantor dan harus cek setiap device-device-nya user supaya ketika WFH pekerjaannya bisa berjalan dengan mulus. Jadi nggak cuma hanya di kantor, harus datang ke kantornya ya, tapi lewat WFH itu juga bisa. Dan makanya hal tersebut karena faktor wabah yang besar sehingga membuat terhambatnya mobilitas para karyawan atau para user untuk bekerja. Jadi kemungkinan dan dampaknya itu sangat besar dan nilainya adalah 5. Oke. Kak, tolong mau ganti Zoom dulu nggak lama. Boleh? Mau bagaimana? Mau ganti Zoom. Semua habis waktu, Pak.